Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Bagaimana tugas yang piket pada hari ini? Tugas hariannya sudah dilaksanakan dengan baik? Oke, terima kasih sudah dilaksanakan dengan baik. Bapak ingin mengingatkan kembali pembelajaran kita yang kemarin. Apakah masih ada yang ingat kita membahas apa kemarin? Indra? Betul, kita membahas masalah ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia. Sekarang saya bertanya lagi, ada yang masih ingat apa itu kebutuhan? Betul jadi bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai hidup yang sejahtera. Baiklah, kita mulai hari ini dengan materi baru yang berjudul permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu satu, memahami permasalahan pokok ekonomi secara umum, klasik dan modern. Tujuan yang kedua, mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan modern. Yang ketiga, menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Dan tujuan yang keempat, mengidentifikasi macam-macam sistem ekonomi. Tentu kalian masih ingat minggu kemarin kita membahas masalah kelangkaan. Tentu masih ingat. Nah, timbulnya kelangkaan ini terjadi karena tidak terbatasnya kebutuhan manusia. Sementara alat pemuas kebutuhan yaitu barang dan jasa jumlahnya sangat terbatas. Dan hal inilah yang menjadi masalah besar yang ada dalam lingkup ekonomi. Berdasarkan teorinya, masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua, yaitu masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Kita lihat yang pertama dulu, yaitu masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik adalah masalah yang dilihat dari sudut pandang yang sangat sederhana dengan tujuan memperoleh kemakmuran. Dan kemakmuran ini adalah suatu keadaan di mana barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan tersedia dan mencukupi kebutuhan. Dan cara pemecahan masalah ekonomi klasik ini dengan cara melakukan kegiatan yang dapat mencapai tingkat kemakmuran tersebut, yaitu melalui produksi, kemudian melalui distribusi, dan konsumsi. Kita lihat yang pertama, yaitu masalah produksi. Bagaimana memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang banyak menggunakan tenaga kerja, dan bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut sehingga bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Ini yang menjadi masalah produksi menurut teori klasik. Yang kedua, masalah distribusi. Bagaimana menyalurkan barang dan jasa dari produsen sampai ke konsumen, serta saluran distribusi apa yang akan digunakan. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu masalah konsumsi. Nah, masalah konsumsi ini, apakah barang yang diproduksi dan telah didistribusikan ke konsumen tersebut benar-benar bermanfaat untuk konsumen atau malah terbuang sia-sia. Untuk melakukan kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada faktor intern. Faktor intern ini meliputi sikap, kepribadian, motivasi diri, kemudian pendapatan seseorang, selera, dan watak. Kemudian faktor yang ekstern yang kedua yaitu meliputi kebudayaan, adat istiadat, lingkungan, masyarakat, status sosial, keluarga, dan pemerintah. Nah,
Nah, itulah yang menjadi permasalahan dalam teori ekonomi klasik, yaitu meliputi masalah produksi, kemudian masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu masalah ekonomi modern. Nah, seiring berkembangnya zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul masalah ekonomi modern yang menekankan pada 3 hal. Apa saja? Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, atau yang disebut dengan what. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut, atau yang dalam istilahnya how. Kemudian yang ketiga, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi, istilahnya disebut dengan for whom. Kita lihat yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak, istilahnya disebut dengan what. Manusia tidak mungkin memproduksi semua barang yang dibutuhkan karena adanya keterbatasan sumber daya yang disediakan oleh alam. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus pandai dalam membuat prioritas barang apa saja yang akan diproduksi dan berapa jumlah yang sesuai. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi barang tersebut? Ini istilah how. Memilih cara dan teknologi yang dipakai sangatlah penting dalam proses produksi. Pertimbangan teknologi modern atau padat modal maupun teknologi manual atau padat karya tentu harus melalui proses penghitungan yang detail. Di sini dapat saya tambahkan sedikit dari beberapa kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya, bahwa sistem ekonomi atau masalah ekonomi itu dibagi menjadi 2, yaitu masalah ekonomi klasik, kemudian yang kedua yaitu masalah ekonomi modern. Sedangkan masalah ekonomi klasik itu lebih menitik beratkan permasalahannya kepada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedangkan masalah ekonomi modern itu dia menjelaskan dengan beberapa pertanyaan seperti what, how, dan for whom, atau untuk apa barang itu diproduksi, kemudian bagaimana barang itu diproduksi, kemudian untuk siapa barang itu diproduksi. Itu dari beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil dari penampilan dari teman-teman kalian semua. Selanjutnya Bapak akan membagikan tes pengetahuan kepada kalian. Silakan ketua kelompok mengambilnya dan membagikannya. Baiklah, di sini Bapak sangat berterima kasih sekali kepada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kemudian bisa menyajikan dengan baik penampilannya pada hari ini. Saya sangat bangga sekali pada kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya kita simpulkan apa yang menjadi pembelajaran kita hari ini, yaitu permasalahan ekonomi dan sistem ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan ekonomi itu terbagi menjadi 2, yaitu masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Kemudian sistem ekonomi itu terbagi menjadi sistem ekonomi tradisional, kemudian sistem ekonomi terpusat atau pemandu, kemudian sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi campuran. Itu saja ya, yang menjadi
kesimpulan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu dan tetap menjaga kesehatan supaya kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.